Oke, mungkin kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk eh, pembelajaran kali ini, kemarin kan kita udah selesai untuk DE ini ya, udah selesai di yang migrasi gitu. Dan aku lihat juga teman-teman ada beberapa yang udah bisa ya, udah berhasil gitu melakukan migrasi dari sumber ke destinasi. Nah, apa yang kita pelajarin hari ini berbeda ya sama yang migrasi kemarin. Mungkin jelasin kayak gini dulu ya. Kalau migrasi itu kan eh, data data nih, misalnya dari database sumber itu misalnya 1 juta, terus dia migrasi tuh ke database yang destinasinya database yang kedua sebesar 1 juta lagi gitu. Dan itu nanti datanya kan sama-sama 1 juta ya. Nah, ketika di database pertama ini misalnya datanya ada yang diubah atau dihapus, nah di database yang kedua ini itu nggak akan ada perubahan karena dia hanya migrasi doang kan, dipindahin aja datanya gitu. Dan nanti si database ini jadi masing-masing. Ketika ada perubahan di database pertama, nah database kedua ini tuh nggak akan terpengaruh lah gitu. Begitupun sebaliknya, ketika di database yang kedua ini ada perubahan, database pertama juga akan ada pengaruh. Jadi karena jadi masing-masing. Cuman terjadi proses migrasi aja, gitu. Perpindahan resource lah. Itu biasanya dipakai ketika mau aplikasi, suatu aplikasi misalnya database-nya mau diganti, nah itu bisa pakai migrasi. Nah, sekarang apa yang kita pakai ini, yang akan kita coba, itu ada namanya Change Data Capture, atau sering bisa disebut itu CDC ya. Nah, CDC ini beda sama migrasi. Jadi, simpelnya itu, CDC itu kayak streaming lah. Streaming dari database sumber ke destinasi. Jadi, streaming itu datanya tuh setiap perubahan data, misalnya ada create, ada delete, ada update di database pertama, itu langsung nanti terbaca oleh database kedua. Nah, makanya nanti ketika ada penambahan data, saat itu juga langsung berubah nih. Misalnya ada di database pertama nih, ada tambahan data, langsung di database kedua akan ditambah datanya. Ketika ada perubahan data nih misalnya, ada ID tertentu, nah di database yang kedua juga ini akan langsung berubah tuh datanya. Baik juga ada yang dihapus misalnya, database kedua juga sama, dia akan data dengan ID tertentu akan dihapus juga gitu. Makanya istilahnya tuh streaming lah, jadi secara real time. Jadi nanti itu ada dua, ada streaming sama ada subscribe, atau enggak publisher lah. Jadi nanti yang dari database pertama dia nge-publish, dari database kedua dia nge-subscribe, jadi istilahnya itu streaming. Mungkin itu. Nah, ini secara definisi aja ya. Apa itu CDC? Nah, CDC itu proses metode yang mendeteksi menangkap perubahan dalam basis data ya, sesuai yang tadi dijelaskan gitu. Nah, terus menyinkronkan dan mereplikasi ke sistem lain secara real time atau mendekati real time. Nah, CDC itu digunakan agar data tetap konsisten ya antara berbagai sistem tanpa harus melakukan sinkronisasi penuh. Ya, intinya kayak sinkron lah, kayak mirroring gitu. Jadi data dari sumber dan destinasi itu dia akan selalu sama. Nah, ini secara diagram ya. Nah, yang akan kita gunakan tuh mungkin strukturnya kayak gini. Jadi nanti ada Postgre, di sini ada database bebas sebetulnya, tapi kita akan coba Postgre aja biar sama. Nah, nanti ada Mas, share screen-nya masih PPT. masih PPT gimana ya? Oh Sorry. ya, tadi kayaknya masih di introduction ya. Oh, delay. Sorry. Nah, ini udah kelihatan ya semuanya. Udah Mas. Nah, ini untuk secara diagram kita akan coba kayak gini ya mekanismenya. Yang pertama ini ada database Postgre. Nah, mungkin kita akan coba pakai Postgre juga ya biar sama, jadi ngikutinnya enak. Nah, di sini tuh ada satu tools nih, namanya DBZoom. Nah, DBZoom ini tuh sebenarnya tools untuk CDC-nya gitu. Ini kan ada capturing data change nih. Nah, jadi
nanti yang menangkap perubahan dari Postgre yang sumber nih sama DBZoom gitu. Nah, nanti setiap perubahannya itu dia kirim ke ada yang namanya message broker. Mungkin ada yang udah pernah dengar message broker. Dari message broker nanti ada beberapa tahapan lagi, kemudian di subscribe sama satu tools lagi ini. Misalnya kita pakai Python. Nah, dari Python itu dikirim ke Postgre yang keduanya gitu. Jadi mungkin secara alur itu seperti ini. Tapi secara performance itu sebetulnya lumayan cepat ya. Jadi bisa dalam hitungan detik lah. Pokoknya setiap ada perubahan masuk, langsung kekirim biasanya ke sini. Jadi secara arsitektur mungkin seperti ini. Ada yang ditanyain dulu nggak sampai sini? Terkait CDC? Ya belum ada kayak. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja. Nah ini DBZoom. Nah DBZoom itu platform open source ya untuk melakukan jasa data capture atau CDC dari berbagai database. Nah kelebihan DBZoom ini yaitu tadi dia bisa capture dari banyak database lah. Jadi dia udah apa ya? Dia menyediakan koneksi ke berbagai database gitu. Jadi kita bisa coba database-database yang kita pakai. Nah, DBZoom itu mendeteksi dan mencatat perubahan secara real time dan mempublikasikan dalam bentuk event stream. Nanti ini akan dijelasin di depan. Sehingga aplikasi dapat merespon perubahan data tanpa harus langsung akses ke database. Mungkin balik ke sini ya. Nah, ini kan Postgre nih. Perubahan datanya ditangkap sama DBZoom terus dia kirim ke NAS gitu. Nah, jadi sebetulnya dari Postgre yang kedua ini sama Postgre yang pertama itu nggak ada hubungan apapun nih. Dia nggak terhubung secara langsung. Maksudnya gitu. Jadi nanti sebetulnya si Postgre ini ketika datanya ditangkap perubahannya, terus dia si DBZoom ini menyimpan setiap perubahan di NAS nih. Nah, ini udah berhenti di sini sebetulnya. Nggak ada hubungannya satu sama lain. Nah, nanti tugasnya ini yang ORM ini dia nge-subscribe dari sini nih. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak penyimpanan sementara lah di sini gitu. Makanya ini tidak terhubung satu sama lain sebetulnya antara database gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, bagaimana DBZoom bekerja? Nah, ini juga perlu dijelasin ya. DBZoom itu gimana caranya DBZoom bisa menangkap perubahan data gitu. Karena dia DBZoom itu bukan apa ya? Bukan tools yang menangkap query. Jadi misalnya nih ada query insert data to table gitu. Nah, DBZoom tuh nggak baca di situ. Dia nggak tahu nih dia tuh insert apa query-nya insert data atau delete data atau update data, dia nggak ngebaca sana. Tapi yang dia baca itu ada ini nih, write head log kalau di Postgre ya, write head log atau wall. Kalau di MySQL tuh ada bin log atau binary log. Kalau di Oracle itu ada redo log. Jadi dia ngebacanya tuh di level ini nih, di level wall. Wall itu lognya lah. Jadi setiap perubahan data yang ada di database sebetulnya itu tercatat di log gitu. Makanya lognya tuh sebetulnya terus nambah. Baik itu ada perubahan, penghapusan data atau update data, itu tuh semuanya kecatat nih di wall level, di lognya lah gitu. Misalnya kalau Postgre itu akan terus nambah gitu. Jadi pencatatan setiap transaksi atau perubahan itu akan ada di situ. Nah, DBZoom itu dia ngebacanya dari situ. Jadi tidak akan mempengaruhi performance database. Karena kalau query nih, query kan ada ininya, memakan resource ya. Misalnya ketika dia query nih, dari sejuta data kan itu memakan apa ya, resource si database-nya tuh. Jadi kayak misalnya makan RAM dan lain-lain lah. Karena dia query itu atau insert data. Nah, DBZoom itu dia nggak akan makan resource karena dia mainnya ke wall. Dia ngebaca di file wall-nya, terus dia ambil tuh perubahan datanya. Nah, selain oke tadi untuk apa tools CDC-nya ya. Nah, sekarang ada namanya tools message broker nih yang akan jadi middleman-nya.
Nah, message broker yang akan kita pakai untuk sekarang, kita akan coba pakai Nats message broker ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar ada Kafka gitu, atau ada BitMQ, itu juga sama, message broker. Cuman yang kita akan coba di sini, kita pakai Nats dulu. Nah, apa itu message broker? Message broker itu software ya, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memfasilitasi komunikasi antar aplikasi atau layanan yang berbeda. Nah, terutama dalam arsitektur yang terdistribusi atau berbasis microservice yang mungkin kayak diagram di depan tadi. Nah, ini message broker itu bekerja sebagai perantara gitu. Jadi dia menerima pesan nih dari aplikasi atau layanan, kalau yang kita lihat di diagram itu Debezium, terus dia nanti ngirim ke yang dituju gitu. Nah, fungsinya untuk memastikan bahwa data yang dapat dikirim itu diterima tanpa aplikasi itu harus berkomunikasi secara langsung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Debezium ini sama Python ORM nih, jadi ini tuh kita anggap ini publisher ya, atau streamer lah, atau ya publisher lah. Nah, dia kan nangkap dari Postgres, terus dia nge-publish nih ke Nats gitu. Nah, ini Nats berdiri sendiri nih, dia nyimpan data tuh di situ. Nah, Python ORM ini dia ambil nge-subscribe dari Nats ini nih, data-data yang udah disimpan diambil terus dia kirim ke Postgres. Nah, Debezium ini kan gak terkoneksi satu sama lain ya dengan ORM ini ya gitu. Nah, makanya di sini Nats di sini sebagai middleman-nya lah atau perantaranya. Nah, ini mekanisme ya yang tadi udah dijelasin. Jadi pertama ada publish. Publish itu tindakan mengirim, mempublikasikan suatu pesan atau komponen, mempublikasikan pesan oleh suatu komponen yang disebut publisher gitu. Nah, publisher tidak peduli siapa yang menerima pesan. Jadi tugas utama publisher itu dia cuma ngirim aja gitu ke subjek tertentu di message broker. Jadi Debezium tadi intinya cuma ngirim data aja lah gitu, disimpan di NAS gitu, dia nggak peduli tuh siapapun yang nerima gitu. Nah, terus nanti di Synapse-nya meneruskan semua komponen ke subscriber. Nah, ini ada subscribe. Nah, subscribe itu tindakan berlangganan pada subjek tertentu oleh suatu komponen yang disebut subscriber. Nah, subscriber ini nanti ada yang namanya subjek ya di message broker tuh. Intinya subscriber ini mensubscribe ke message broker. Nah, setelah dia terima, terus dikirim ke tujuannya lah atau database tujuannya. Nah, ini mungkin yang perlu di highlight ya. Ada namanya subjek, tadi udah disinggung juga ya. Jadi ketika nanti Debezium itu ngambil data dan dia kirim ke NAS, nah karena kan gini, kalau misalnya Debeziumnya banyak nih, kan itu bingung tuh, di NAS-nya terlalu banyak tuh, misalnya banyak nih yang ngirim ke NAS gitu. Nah, itu kan nggak punya identitas ya, makanya di sini ada subjek sebagai identitas data atau identitas dari subscriber itu sendiri. Nanti Debezium itu dia bikin namanya subjek, nanti ada namanya biasanya. Nah, dia tuh ngirim ke subjek tertentu yang dia buat sendiri, dia kirim tuh. Kalau di sini kan sebagai semacam alamat atau topik lah ya, yang digunakan untuk merupakan pesan gitu. Fungsi juga sebagai pengidentifikasi jalur, mengatur kemana pesan tersebut akan dikirim. Nah, ini nih, publisher dan subscriber akan menggunakan subjek yang sama untuk menentukan pesan. Jadi, si publisher ini mengirim nih ke suatu subjek yang ada di message broker, nanti subscribernya dia ngambil dari subjek tertentu juga. Jadi nanti ada satu subjek yang disepakatin oleh publisher sama subscriber. Jadi publishnya ke situ, ke subjek itu, dan si subscribe-nya ke situ juga. Makanya nanti datanya bisa sinkron. Nah, ini ada yang namanya event atau event stream. Nah, event itu suatu pesan atau kejadian yang dikirim dari layanan ke layanan lain lah. Ini definisinya aja ya. Nah, event ini dapat berupa informasi apapun, status, data baru, notifikasi. Nah, dalam pola komunikasi event biasanya dikirim oleh publisher dan diterima oleh subscriber.
dan berlangganan pada subjek tertentu. Nah ini kan tadi udah tahu ya, ada publish, subscribe, dan ada pesan yang dikirim. Nah pesannya ini kita sebut event gitu, Mas, atau itu kejadian. slide-nya masih di slide 3, Mas. Slide 3 yang mana? Sorry. Ini slide-nya masih nyantol di slide 3. Slide 3 itu yang gambar, bukan? Enggak, tadi slide-nya masih pending di slide 3. Slide 3. Sekarang gimana? Yang subjek ini udah kelihatan belum ya? Sekarang Ya, di udah kelihatan. komponen message broker. Oh ya, yang ini ya. Ya mungkin tadi ya subjek. Yang subjek udah paham kan ya? Halo? Ya, sebagai alamatnya gitu. Ya. Nah, tadi kan ada publisher, ada subjek, ada eh, subscriber nih. Si publisher ngirim ke subjek, subscriber ngambil dari subjek. Nah, pesan yang dikirim itu kita namain event gitu, atau kejadian gitu. Karena kalau dalam definisi nih, event itu pesan atau kejadian yang dikirim dari satu layanan ke layanan lain melalui mekanisme publish subscribe gitu. Nah, ini definisi aja ya. Informasinya status, data baru, notifikasi. Nah, dalam pola komunikasi ini event biasanya dikirim oleh publisher dan diterima oleh subscriber yang berlangganan pada subjek. Jadi kalau kita balik lagi ke diagram ya, Debezium ngambil perubahan dari Postgre, ngambilnya dari lognya tadi ya, ada perubahan nih di lognya, dia kirim ke Nats message broker ke subjeknya, dia nanti nulis subjek. Nah di sini yang ditulis itu event event message lah, jadi perubahannya tuh nanti kita namain event event message lah, atau data yang dikirim dari event. Nah ini kan di subjek tuh ada event-event banyak, nanti si subscriber dia ngambil nih ke si objek, ke si subjek gitu. Nah apa yang diambil event-event tadi, jadi event-event yang ada di subjeknya nanti terkirim ke subscriber, lalu dia kirim lagi ke database yang keduanya. Nah itu mungkin secara teorinya. Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung? Untuk ininya cukup ya, secara definisi. Mungkin kita akan langsung coba ke demo aja ya. Teman-teman di sini familiar Docker Compose kan ya? Iya, Mas. Ada satu file dulu yang mau di-share. Udah kelihatan? Ini sebenarnya udah kelihatan belum ya? Udah. Udah. Nah, mungkin kita akan kita samain aja lah ya. Kayak gini. Jadi nanti Postgre yang akan kita pakai, basisnya kontainer. Jadi nggak akan pakai Postgre yang udah diinstal di lokal, tapi kita akan coba di kontainer aja, biar isolate ya. Jadi nanti kita perlu Postgre sesuai dengan diagram tadi. Postgre ini enggak sih, InfoDB enggak. Nah ini ada Nuts. Sebetulnya Nutsnya bisa cluster ya, tapi mungkin kita coba cluster aja, bikin cluster Nuts ini. Ada 3. Terus ada Debezium. Jadi yang akan kita cobain itu untuk hari ini. Nah, yang akan kita coba dari sini dulu nih.
dari Postgre, DBJ-nya capture, terus ke NATS ini nih. Nah, nanti kita lihat nih, apakah si datanya udah kekirim ke NATS atau belum gitu. Jadi mungkin kita sekarang akan coba setengah alur ini nih, sampai terbuat subjek, sampai kita bisa lihat nih, apakah message-nya ada atau event-nya ada. Mungkin sampai situ dulu yang akan kita coba. Nah, tadi yang jadi nanti yang dibutuhin mungkin yang pertama ada Postgre, ada NAT sama Debizium. Nah, ini paling ada network juga ya, satu network kita pakai. Ini aku copy aja di itu ya. Nah, untuk filenya di-share di grup ya, file komposnya. Jadi teman-teman bisa langsung coba nanti running. Nah, paling ininya dihapus dulu, yang ibu DB-nya dihapus, karena kita nggak pakai. Sama ini volume datanya dihapus juga. Yang akan kita pakai tuh ini Postgre, NATS-nya 3 sama 1 Debizium. Itu di copy dulu ya ke komposnya teman-teman. Oh, ImoDB-nya tadi dihapus. Ya, ImoDB ini segini, ImoDB sama ini volume, itu aja. Sisanya masih dipakai. Oh ya, sebelum ngejalanin ya, nah ini kan ada ini nih, ada volume. Nah, ini volume harus kita sesuaiin juga ya. Nah, ini kan volume yang pertama tuh isinya nanti data dari Postgre itu kita simpannya di sini. Biar ada di apa? Di VM host kita. Nah, ini untuk yang aku pakai nangkap dari sini tuh yang dari Postgre latest ini Postgre-nya Postgre 16. Makanya secara routingnya kayak gini. Nah, nanti file PostgreSQL.config ini itu akan kita ubah juga. Ada beberapa yang diubah. Sama PGHBA juga ada yang diubah. Sekalian aku kirim juga ya paling si config-nya. Itu ada dua ya. Ada PostgreSQL config dan HBA. Yang sedikit jelasin dikit buat teman-teman. Ada yang udah pernah setting Postgre config-nya? Kayaknya udah ya. Udah pernah coba? Nah, jadi nanti tuh sebelum tadi Docker Compose kita running, nah terutama ya yang Postgre itu kan ada 3 volume, ada data, yaitu eh, kalau misalnya pengen disamain samain aja. Nah, aku nyimpen datanya di sini di Postgre. Nah, aku nyimpannya di sini di data, kasih namanya data slash Postgres, terus
sesuai yang volume. Nanti itu akan terbuat sendiri ya, folder Postgre-nya sebetulnya. Jadi samain sama data yang ada di database kita, yang Postgre. Nah, terus ada config PostgreSQL.conf. Nah, itu kita routing juga. Nah, kalau aku di sini di folder config. Nah, ini config-nya disimpan di sini nih. Ada PostgreSQL.conf sama PGHBA. Nah, kalau kita buka. Nah, sebetulnya ini sama yang kayak di Postgre ya. Cuman kita custom di sini karena kalau misalnya kita ubah di dalam nanti harus harus running dulu Postgre-nya, terus kita ubah, terus kita restart lagi. Nah, biar simple, Postgre config Postgre-nya kita setting di awal. Nah, apa yang diubah sebetulnya simple, cuman ini aja, distant address. Ini kan asalnya nggak ada, nah kita jadi bintang biar bisa di remote. Terus yang kita ubah tuh di wall level. Nah, ini tuh kalau defaultnya tuh apa ya, replika kalau nggak salah, itu defaultnya. Nah, kita set ke logical sama max. Nah, ini bisa oke. Jadi untuk sekarang nggak usah dulu diubah ya, paling itu aja dulu sih. Wall level, logical sama tadi yang register address. Nah, itu yang ada perubahannya tuh di situ. Kalau untuk PGHBA itu mas sebetulnya config buat ini aja ya, buat biar bisa di remote dari luar aja sih. Nah, itu kita langsung coba jalin komposnya. Ini sama kayak yang teman-teman yang di share. Nah, ini kompos yang punya ada Postgre. Oh, di sini juga ternyata udah ada nih komennya wall logical. Ada Maxwell Sender sama replication. Ini sama ya. Kita coba ini. Nah, oke, nah ini kita lihat di lognya dulu. Postgre-nya udah ada, aksesnya udah running juga. Distributor. Ini yang paling penting DB Zoom. Usahain DB Zoom-nya udah nyala juga. Gak exit. Kan biasanya kalau ada excited berarti itu ada isu. Tapi di sini kelihatannya aman. Nah, sekarang kita coba ke database-nya. Oh, sorry. Sebelum ke situ, ada satu config juga di Babesio. Nah, ini sebelum kita running kompos ya. Nah, di DB Zoom itu, kalau lihat teman-teman di file komposnya, ada tuh kan ada satu volume juga tuh, dbzoom.conf. Nah, itu tuh ini, file ini, namanya application.properties. Nah, di sini kita cantumin namanya ada hostname, ada port, ada user password, ini nama database sama ada prefix. Nah, ini sync type ya. Jadi kan tadi ada pub.
kan tadi ada ini ya, ada publish, ada subscribe ya. Nah, yang nge-publish itu ini nih, database ini. Jadi nanti DBzium itu ngambil dari database yang tercantum di sini. Username, password segala macam, nama database, prefixnya. Nah, nanti dia akan sync. Jadi sync tuh ngirim lah, nge-publish ke Nuts Stream. Nah, ini alamat Nuts-nya. Ini udah defaultnya ya, kayak gini. Nuts 4222. Nah, ini untuk clusternya 62222. Nah, ini udah default username sama passwordnya. Nah, yang perlu dicatat tuh ini nih, Nuts Stream subject. Tadi kan teman-teman udah tahu ya, untuk nge-publish sama nge-subscribe itu kita perlu satu subjek sebagai alamat lah gitu di message broker Nuts. Nah, di sini aku kasih namanya prefix lah, karena di sini ya prefixnya ini Postgre, maka aku tulis di sini Postgre untuk nama subjeknya gitu. Nanti nama subjeknya akan Postgre. Nah, ini bintang-bintang ini tuh skema, dan ini nama tabel. Jadi nanti nama subjeknya tuh nggak salah-salah nih, nggak bisa kita bikin custom, tapi yang bisa kita custom cuma ini depannya aja. Jadi depannya untuk saat ini aku bikinnya Postgre. Jadi nama depannya Postgre dot skemanya. Misalnya skemanya public. Nah, ini dot ini bintang lagi itu nanti akan jadi nama table gitu. Jadi nanti nama subjeknya akan Postgre public dot nama table gitu. Nah, ini untuk config di aku copy aja. Ya, teman-teman buat juga ya di dbzium di dbzium/conf lah. Mungkin bisa disesuaikan sama teman-teman. Itu semuanya ya. Oke, mungkin langsung coba dengan belajar. Ini kelihatannya aman. Nah, untuk nyoba, kita akan coba masuk ke Docker Postgre-nya dulu ya, kontainernya. Nah, satu tabel namanya fonts. Ada 8. Misalnya kita isi 9. Ini sebutkan isi. Di sini teh. Nah, jadi nanti untuk subscribe-nya akan kayak gini ya. Ini sebetulnya ngebaca lognya dulu aja. Log dari DBzium. Nah, buat ngecek apakah data dari DBzium-nya ini udah nyampe ke sini atau belum. Caranya, nanti ada yang namanya ini Docker virtual box. Nah, di sini nanti teman-teman
Kalau tadi dari case yang coba untuk melihat lognya apakah datanya terkirim atau enggak, ini scratch public nama tabel, nanti akan kayak gini. Nanti harusnya setiap perubahan datanya kekirim. Mungkin sampai situ dulu. Ada yang ditanyain atau ada yang mau coba? Halo? Atau ada yang bingung? Oh, saya coba full image-nya ya. Ini Ah, nggak bisa karena apa? Nggak ketemu Debezium latest gitu. oh, coba besar dulu. Eh, Berarti di image ya. iya, ini ini kan ini yang ImuDB sama formnya kan dihilangin dulu. Hmm. Kalau di komen gini sama aja hilang. Nggak ngaruh. Nah, ini dia tadi Docker run. Hmm. Hmm. Sebentar. Aku coba run lagi deh. Docker compose up dulu. Di pull kan. Soalnya langsung scriptnya langsung semua. Hmm. Hmm. Nah, terus dia gini, error response Debezium server latest not found. Mungkin bisa tag-nya aja gitu yang dipakai bukan latest. Oh, boleh dicoba juga kalau mau pakai tag. Ini di image ya, Ya. nyari dulu. Docker Oh, kok gitu ya? up. Yang latestnya nggak ada ya. Ya coba aja paling di image, ambil aja. Oh, bentar, yang mana ya? Debezium yang mana ya? Banyak. DB. Yang server. Oh, ini. Hmm. Oh, Let's-nya emang nggak ada ya let's-nya di sini. Nah, itu coba di tag. Nah, itu aja pakai tuh yang iya, 273. Nah, itu final. harusnya sama sih. Itu buat teman-teman mungkin bisa dicoba nge-poll dulu aja ya. Takutnya sama ada yang kena isu juga. Ini kayaknya lah lumayan ya. Ya, emang banyak bukan sih, Mas? Ya lumayan. Mungkin aku izin share sebentar dulu ya. Oh, oke. Bentar. Seperti itu. Jadi nanti goal teman-teman tuh untuk hari ini sampai sini. Betul udah bisa juga. Nah, jadi kan ini udah running lah, udah aman. Kita kirim data misalnya 11. Ini berarti kita lagi jalan di sisi publisher ya, publisher Debezium. Nah ini database ditangkap sama Debezium di sini. Nah terus dia nanti ngirim ke Nats. Nah ini sama kayak tadi kan, kita subscribe-nya ke Postgres public account karena yang tabel aku tuh jalannya di public sama nama tabelnya account. Nah dia ngirim nih, kecatat nih, ada datanya. Ini bentuknya JSON. Nah, aku jelasin terkait datanya. Ini kita bedah dikit ya, berita yang itu yang
kelihatan kan ini ya, data yang dikirim nih. Tadi kan ada masuk tuh. Kalau di aku tuh ID 11 ya, user ID. Nah, ini udah sama nih, yang masuknya ID 11. Nah, mungkin secara JSON-nya kayak gini kan. Nanti ada skema, ada field. Ini field-field yang kita pakai. Ini sebetulnya log aja ya, sebagai informasi aja gitu, biar lebih jelas. Yang penting itu di sini. Nah, ini payload. Nah, nanti DB Zoom tuh kan dia nangkap dari wall, dia kirim ke NATS, bentuknya JSON ini gitu. Cuman yang perlu kita concern cuman di sini aja nih, di payload. Ada yang avatar nih. Nah, ini kan ada kelihatan nih, user ID-nya tadi 11. Ini username, ini password, ini email. Jadi setiap data yang tadi tertulis ke create di Postgre diambil sama di Digium, di-share ke sini gitu. Di-share ke NATS dalam bentuk JSON only gitu. Dimana ini tadi kita lihat udah sama juga. Nah, ini ada version DBGIOM-nya, ada konektornya Postgre dan lain-lain lah. Nah, mungkin secara gambaran sampai sebagai publisher mungkin kayak gitu. Maka ada yang mau dicoba lagi? Dari gimana Bayu? Masih Oh, ngumpul? udah bisa nge-pull. Aku coba share lagi. Berarti di sini emang kosong ya folder apa? Di sini sih aku dapatnya folder PGHBA sama Postgres emang kosong ya. Folder, benar-benar. Eh nge-pull terus dapat config ini gitu. Ya, otomatis. Kon, itu folder ya? Itu file atau folder? Ini Sorry. folder. Yang ini yang dikasih di WA tadi. Mungkin Di karena sini. versinya beda kali mas. Jadi folder. Oh, bukan. Coba lihat di image, file komposnya tadi. eh Kayaknya ada yang kelewat deh. Oh, itu tuh. Itu kan ada config 2. Itu tuh belum aku share ya. config gimana? Oh, gini. Ini kan yang config. Ada Uh, config ya. Berarti coba ke atas. Di atas. Nah, itu yang. Nah, kita beresin yang ini dulu aja deh. Yang atas. Ke atas lagi. Nah, ini yang volume. Ini kan kita di bawah ada data. Nah, ini udah ada ya data. Di situ kan udah ada foldernya tuh. ya. Jadi, nah itu nanti ini mah isiannya si database lah. Postgre kita nggak akan ganggu itu. Cuman biar datanya kita simpan aja lah. Nah, ini yang pentingnya ini PostgreSQL.conf. Nah, itu kan harusnya udah link ke yang di kontainer nih. Itu kan ada kontainer Postgre. Nah, ini kan ada file Postgre.conf-nya. Nah, kita samain sama yang di punya kita nih di folder config. Nah, itu copy aja ke folder config file ini. Dimasukin aja gitu. Nah, Nggak, di config-nya aja. gimana? Ini foldernya, ini kan folder ya? Iya, folder. Cuma hapus aja folder-foldernya. Harusnya itu file sih, bukan Oh, folder. terus ya, Nah, itu masih ada folder satu lagi. Hapus aja. ini ya, not server config. Ya. Bentar, ini tuh kenapa ada dua ya? Emang Config. ada dua. Itu nanti ketahuan sih. Ini dua aja yang atasnya dulu aja. Dihapus. Oke. Nah, itu yang tadi postgre.config sama pakai HBA-nya ke atasin aja. Nah, oke. Harusnya gitu. Ada satu lagi sih, bentar aku share lagi. Ini aku share di Google, di Gmail aja. Ini nih, yang paling bawah. Nah, itu kasih namanya namanya ini.
namanya nutserver.conf. Itu di folder yang sama tadi di config. Nuts Server.conf. Nah itu di folder yang sama. Isinya tadi dari nah gitu. Nah, sebetulnya ini ngejelasin mas, ini buat cluster ya. Cuma nanti cluster agak kejauhan nanti. Tapi kalau ini udah bisa kita jelasin cluster. Mungkin ini simpan dulu aja kayak gini. Oke. Terus saya tinggal run aja gitu. Ini Coba udah run. running. Udah running ya. Oke, udah deh. Coba cek Coba. lagi. Postgre 1. Nah, tuh ada excited 3 tuh. Berapa? Itu ada excited ya. Berarti ini nanti nih Oh, exit. exit ada 4. Oh, semuanya di run gitu. Harusnya semuanya running. Itu harus semua berarti. Ini ya. Itu kan ada 3 ya tadi nuts-nya ya. Ada sorry yang di coding tadi. Nah, itu kan ada 3 folder ya. Iya. Config 1, config 2. Nah, itu nama filenya udah bener, nutserver.config di config 2. Cuman ini folder sih. Nah, itu hapus aja. Ganti aja sama file nanti. Bentar, berarti saya hapus config 1 2 aja. Soalnya kan udah ada ini yang config 2. Enggak, emang 3 itu confignya. Oh. Soalnya nuts-nya ada 3 sebenarnya. Nah, itu config. Nah, itu kasih file yang sama, nutserver.config ke situ. Oh, semuanya. Nah, cuman isinya beda. Nah, ini tadi kan yang pertama ya. Iya. Nah, ini yang kedua. Tuh ini kan ada C1, ada C2 nih. Kalau lihat di Google aja. Di cluster. Cluster dulu. Ini C2 ya. Itu yang C2. Nanti ada C3 yang di bawah. Bentar. Oh, kenapa? Ini kan dari sini. Nah, itu JNU. Jangan pakai JNU ke atas. Nah, udah sampai situ. Nah, itu di situ. Oke, ada satu lagi. Nah, itu yang C3 di bawah. Itu tuh server name dari server name. Server name, cluster name C1. Ya, itu. C1. Oke, gitu. Itu harusnya udah aman sih. Di ini dulu aja, compose down, terus di up lagi coba. Stop. Ini kayak udah stop nih. Di down aja, jangan di stop. Oh. Biar hilang kontainer. Tukar compose. Compose. Oh iya, lupa. Nah, udah tuh. Kita di up lagi ya. Up atau run ya? Kalau apa aja. Kalau ke compose bisa di up. Kalau up bukannya install lagi ya? Soalnya kan dari sini nanti. Kalau image-nya udah ada sih harusnya nggak install lagi ya. Coba aja. Itu kan langsung nge-create tuh. Nah. Tuh, DBGM excited. Coba lihat. Emang. Oh, bentar. Ini filenya belum ini juga nih. Itu ada satu lagi tuh yang di Google. Ya. Yang paling atas tadi.
yang pertama dikirim. Yang ini kah? Nah itu ya, Namanya apa tadi? application.properties. Di conf kah? Di folder conf. Ya betul, di situ. Dot properties. Hmm. Ini Postgres. Yang tadi ini buat apa? Yang nama di custom. Ya itu bisa. Itu buat apa ya? Buat Itu buat nandain aja ya sebenarnya. oh Kalau bintang-bintang itu tuh, ya, sorry ke atas dikit ya. Mungkin ini agak, ini udah sampai, oh ya benar. Nah, ini kan di atas ada nih Debezium connector Postgre. Nah, sebetulnya Debezium itu punya banyak konektor ya. Jadi kalau misalnya MySQL, ini nggak bisa nih pakai config ini nih. Karena nanti dia bisa harusnya pakai config-nya punya MySQL. Itu ada di Debezium website-nya. Nah, terus ke bawah ada hostname. Ini kan karena kita pakai Docker Compose, jadi kita cuma perlu nulis Postgre aja. Harusnya kalau misalnya database-nya dari database di luar, bukan di Compose kita, itu harusnya masukin IP-nya nih. Yang hostname, ada portnya, username buat database-nya, ada password. Ini ada database name. Ini udah aku setting di Compose ya, namanya testing. Jadi kita ngikutin aja ya untuk sekarang. Gak apa-apa. Ini ada topik prefix. Nah, prefix itu jadi gini, topik nanti nama subjeknya. Sebetulnya topik ini tuh subjek ya. Cuman beda-beda sebetulnya. Jadi kalau di Kafka atau di RabbitMQ itu namanya topik. Cuman khusus di Nuts namanya subjek. Cuman ini nih config Debidium-nya yang ini namanya topik dulu gitu. Gak tau ini source topik lah. Nah intinya tuh kita mau kasih nama nih prefix. Prefix itu kan di awal ya. iya. Awal prefix. Nanti setelah prefix tuh akan muncul skema sama tabel. Jadi prefix itu misalnya prefixnya Bayu nih. Nanti Bayu dot skema dot public dot accounts. Makanya di bawah subjeknya Postgres. Karena prefix yang di atasnya yang dikirimnya Postgres. Kayak gitu. Nah ini titik bintang ini tuh buat tadi buat public atau sama tabel. Sebetulnya bisa di custom, cuman karena aku mau biar gampang aja lah ya, biar bisa ngebedain gitu, makanya dikasih bintang. Mungkin gitu. Oke. Jadi saya up lagi. Nah, tuh. DBJM harusnya udah nyala ya. Coba lihat di, Nah, nah udah running. Oke, buat cobanya, oh coba, nah ini kita buat tabel dulu aja. saya buat di terminal baru gitu. Itu sorry itu kelebihan tuh config-nya yang di atas ini nih. Nah itu D, itu yang ada D di bawah. Oh, D. Itu hapus ke atasnya juga. Udah sama nih. Ini yang sync type. Ini ada dua. Yang mana? Itu yang di bawah. Nah itu tuh. Oh, Ada dua ini. tuh. Kita hapus lagi. Tapi ngaruh nggak ya tadi? Enggak sih sebenarnya. Ya. Tapi intinya gini lah. Sekarang paling masuk ke Postgre. Em, kalau dari kontainer, saya masuknya Oh gini. gimana? Pakai mau di terminal ya. Berarti sudo Oh, mau di Docker nggak atau gimana? kalau di Docker gimana? Iya. Coba. Kan ini lagi running. Nah itu tambahin terminal satu lagi. Berarti ini kan Ini running. yang ini di direktur yang sama kan? Atau beda? Tadi di sini ya, benar ya? Iya, benar di Nuts contoh Hmm. folder. Berarti sudo docker container exec min it spasi min it, nama kontainernya
Docker strip Postgres strip 1. Bukan, disatuin. Oh, Nah, itu spasi slash bin slash base. terus kan di ini saya langsung Oh, iya, Docker ini ya, ini Windows ya. kalau Docker langsung nggak bisa ya. Nggak usah kontainer, nggak ada kontainer Postgres 1 dibilangnya. Namanya apa itu tadi? Yang apa? Oh, Postgres doang nih, nggak pakai Postgres. Docker nih depannya. Nah gitu. Bentar. Postgres, bentar. Yang 1. Kontainer. Atau nggak harusnya kan ada. Tadi itu yang Docker, sorry, itu yang Docker atas, yang itu yang PowerShell Docker. Itu coba ke atas. Itu runningnya di mana tadi? Di mana ya? Kalau coba ke atas, Kalau ke atas tadi. Tadi runningnya di direktur yang sama ya? Iya. Oh. Postgres 1 kah? Nah ini nih, Nats contoh Postgres 1. Itu bukan. Itu kah? Oh. Nah, iya iya. benar. Dari Benar. direktorinya. Nah ini masuk ke ininya. Lupa kalau Postgres di ini. Ya nih, bisa kurang copy aja tuh ada ini juga. ini. Ya. Ini teman-teman bisa sambil ngikutin ya yang lain. Nah ini, coba deh. Ini kan masuk Postgres ya. Coba slash dt, backslash dt. Backslash. Backslash. Oke. Nah berarti belum ada tabel, buat dulu aja tabelnya. Bebas lah. Kalau mau disamain. Tabel. Ini kalau mau disamain, tapi terserah ya. Kalau mau disamain paling. Oh ini jadi saya buat Ya. Ini udah di dalam DB testing, cuman buat tabel. Buat aja sok. Tapi nggak nyamain apa tabel mana gitu, nggak nyamain gitu. Enggak usah. Ini bebas aja. Create table apa ya? Bebas user atau apa? User. Bener nggak sih? Lupa query. Ini aku kasih contoh. Bisa coba itu tuh. Sama tabelnya accounts. Enggak, itu query usernya ke bawah tuh. Kenapa? Itu query usernya ke bawah. Oh iya. Di copy paste aja langsung. Nah. Tadi pas. Ada. Nah itu kan tabelnya udah ada. Tadi Oke, nah itu skema ada nama tabel ya. Berarti nanti Postgres public accounts itu nama subjeknya ya. Itu. yang mana? Kan tadi tuh. Nah ini kan berdasarkan file yang di atas nih. Iya. Yang dibuka nih. Ini nih yang. Nah itu ke bawah. Nah, itu kan ada Postgres nih subjek. Ini yang di bawah. Nah itu nanti nama subjeknya itu Postgres. Ada skema nih. Public. .public.accounts. Nanti akan kayak gitu. Oke. Nah itu. Nah untuk ngeceknya.
Ada namanya Natsio Box atau Nuts Box. Ini aku share juga ini. Memang banyak sih ininya apa. Itu nah ini jalanin aja di sorry. Nah ini nih. Itu jalanin aja di Command Docker. Langsung running harusnya. Oh, terminal baru gitu. Terminal baru aja. Jadi itu ada kurang lebih 3 ya, terminal di jalannya. Ada image-nya. Kayaknya nyari dulu, nggak apa-apa. Ini buat apa tadi? Ini buat monitor subscribe. aja sih, buat monitor. Sebetulnya nanti subscribe yang asli itu sama subscriber ya. Nah, cuman ini Nuts ini tuh dia bisa nge-provide buat apa ya? Oh, ini pengen ngeliat nih gitu. Seolah-olah kita nge-subscribe lah. Oh, Jadi sebetulnya datanya gak kemana-mana, masih di situ-situ aja. kalau ngelihat subscribe-nya kita misalkan tadi kan dari log ya. Langsung aja gitu. Kalau kita masukin di sini langsung ada di sini. Harusnya ada di situ. Nah, ini komennya ini nih. Postgres. Oke, kita terus. Nah, itu tuh nanti scam post yang bawah. Oh ya, Nah, dua-duanya ya, dua-duanya. Nah, itu. Ini di yang tadi. Ya, di situ. Coba. Nah, itu skemanya ganti nama skemanya. Tadi apa public ya? Skema ya public. Ganti Ini aja tuh berarti skemanya jadi public. Oh, public dot. Nama tabelnya tadi apa? Accounts tuh. Nah, harusnya setiap perubahan nama data pasti enter aja. Nah, itu kan subscribing kan? Sekarang coba insert data, masuk gak? Tadi udah. Salah. Itu ada insert tuh. Udah ini. Ya. Bentar. Nah, coba ada nggak? Lihat. Nah, ya. Nah, itu udah ada ya. Nah, jadi kurang lebih streaming tuh kayak gini. Coba tambahin lagi sampai 5 misalnya. Atau 3 deh. ID-nya tuh kita set sendiri, bukan auto increment gitu. Set aja sendiri. Nanti bebas sih sebetulnya kalau misalnya bikin tabel sendiri. Boleh aja. Kalau DT itu bisa lihat enggak ya? Select bintang aja kalau mau lihat data. Iya. Harus besar ya. Bebas bintang. Kecil juga bisa. Bintang from. Iya, from accounts. Iya kan? Titik 2. Atau titik koma. Oh. Berapa bisa dikompos? Titik koma aja langsung. Itu yang di atasnya belum ini. Jadi 2 itu. Oh iya kan? Nah iya. Jadi 2. Soalnya kalau di enter tuh query-nya masih sama. Nah, itu udah 2 kan. Coba insert satu lagi misalnya. 3. Nah, coba lihat di itunya. Ada 3 nggak? Ini kan 1, 2, nah 3. Oh, ini JSON log-nya ya? JSON log-nya. Nah, di bawah tuh, coba ke bawah. Ada yang namanya OP itu. Kiri. OP. Enggak, itu paling bawah. Ke bawah. Ini nih, di bawah lo. Nah, itu tuh. Ke atas, di atas paling atasnya paling kanan. Nah, itu ke paling kanan. Paling kanan. Itu yang. Oh, ini. Nah, itu OP. Nah, OP itu singkatan dari operation lah.
Nah, itu operationnya kan C tuh, ada tuh lihat. Itu kan Ya, op C. Nah, C itu berarti dia create data, nama data baru. Kalau misalnya nanti ada perubahan data itu nanti jadi U, atau kalau misalnya datanya dihapus update. akan jadi D, delete. Coba aja misalnya hapus data tuh satu misalnya. Oke. Kalau delete user gitu. Ya, delete aja, delete from accounts. Where ID User sama user ID user ID. oh ya, user ID ya. User ID sama dengan satu gitu. Boleh. Nah, delete kan? Coba Oh, nambah lagi nggak lognya? OPD. Nah, ya. Nah, udah. Nah, mungkin sampai sini dulu ya untuk sekarang. Boleh dicoba-coba aja. Terima kasih Mas. Ya, oke, ada yang mau coba lagi buat publish data? Enggak? Saya masih belum bisa, Mas. Boleh share dulu, share aja. Ah, Ini kelihatan nggak ya? Atau belum? belum ada Kang. Oh, Ini udah sampai mana ya? tadi instalasinya gagal, Mas. Berarti di poll ya? Poll. Coba. Oh, ini udah running nih. Coba lihat. Tapi Oh, Natsnya excited. Apa lagi yang excited tuh? DBZone excited. excited. Oke, berarti yang mati itu Nat sama ini Postgre-nya udah aman. Itu tadi sama kayak si Bayu ya. Di foldernya, sorry ya. Nah, Foldernya. ada yang oke, coba lihat di config yang paling atas. Tuh, nah itu kan harusnya bukan folder ya, itu harusnya file tuh. Nah, itu ada 3 tuh. Nah, itu yang Oh, config. Nah, itu yang postgre-conf yang di bawah sama pghba di copy aja ke atas ke config. Itu foldernya hapus semua tuh. oh, foldernya apa sih? Ya, kayak gitu dulu aja. Folder yang di config ya maksudnya ya, yang di dalam config ya. Yang 3 ini ya? Ya, itu harusnya file sih bukan folder. Terus ininya di sini, Mas. Oke. Nah, 3 ini atau 2 dong? Dua doang. Nah, itu aja. Oh, udah nih, Mas. Oke, itu yang pertama. Berarti yang kita akan config itu sebetulnya, sorry, lihat tadi lagi. Config 1, config 2, itu juga hapus tuh foldernya. Harusnya itu bukan folder ya, itu file. Ini buat teman-teman ini yang di info message, boleh di copy ya, disimpan di note, biar pas zoomnya ini nggak hilang. Terus.
Udah ya. Satu lagi. Sama ini juga Sama itu juga. yang config. Hmm. Oke, udah ya. Nah, buat satu file di config yang paling atas dulu, Di sini. yaitu. Nah, itu kasih nama netserver.conf. Nah, itu ada tuh di Jimit. Di sini. Nah, di atas. Nah, itu tuh. Yang C1. Yang Ini server name-nya net C1. Nah, itu. semuanya ya? Nah, sampai situ. Kasih namanya itu tuh ada netserver.conf. Itu namanya. Nah, itu pasti itu yang satu. Nah, yang config 1 di dalam folder config 1 itu sama kita Oke, tadi. ini ya, cuman config-nya beda. Ada nih di sini juga yang C2. Namanya sama sih, sama kan, cuma config-nya beda. Sampai Sampai sini. bukan sampai situ aja tuh. Sampai nah itu sampai situ. Oke. Satu lagi di folder config 2. Ini yang mana yang ini? Yang di bawahnya ya. Dari itu tuh, dari server name. Dari server name. Nah, itu. Coba. Oke. Oke, itu harusnya udah. Berarti ini perlu dicatat ya teman-teman. Ada di config, folder config itu ada 3 file. Di config 1 tuh ada 2 file. Config 2 juga ada file lagi. Nah, itu apa, data ya. Kalau data itu isinya data Postgre, kita biarin aja. Nah, ini nih satu lagi nih. Ada Debezium. Yang di Debezium itu udah dimasukin belum ya config-nya? Nah, itu dalam Yang mana folder. mas? Itu yang dalam folder conf yang di Ya. Debezium. Nah, itu masukin lagi satu config, bikin satu file namanya application.properties. Isinya apa? Isinya ada di Gmit juga, di paling Yang atas. paling atas. Copy aja. Cuman nah itu nanti itu ada yang double, dihapus aja. Yang mana mas? Itu yang D, yang di bawah tuh, yang di tengah ada D. Kelihatan tuh yang D. Yang Di tengah-tengah, di bawah. oh ini Nah, itu ke atasnya hapus aja. Sama itu. dari ini ada bos. Ini. Hapus. Sampai sama itu satu baris hapus. Sama itu sama. Ya udah kayak gitu aja sih. Nah, harusnya udah bisa. Coba. Apa lagi katanya? Loading container. Error create syntax. Kayaknya di mountingnya deh.
Coba di down dulu aja, di down. Compose down. Nah, coba apa nih? Oke. Coba lihat TB mana udah nyala. Nggak ada yang saya tadi kan? Nah, ini bisa Ini dicoba aja. Udah, benar. Tinggal dicoba aja. Kirim data. gimana? Lupa sih. Buka ke ini, ke terminal. Minang, eh, sudo docker exec. min IT. Namanya docker Postgres min 1 harusnya. Coba lihat tadi di lognya, di sama nggak ya? Docker Postgres min 1 bukan yang Postgres. Postgres min 1. Iya benar, benar. Iya, Ya, berarti nggak pakai Docker ya? pakai aja coba. Coba pakai aja dulu. Postgres min 1 /bin/bash. Oh yang nggak ada, berarti nggak usah pakai Docker. Nggak ada juga ya. Apa tuh nama ini? Terus Postgres Latest kan namanya? Itu mah image-nya. Oh ini nih, PS CDC itu. nih, CDC Postgres 1. Kecil. Kayaknya kecil deh. Udah nih. Nah itu ada di Google Meet ya, yang masuk ke database-nya. Yang itu tuh PSQL itu tuh. PS. Nah itu benar. Oke, bisa buat table bebas. Mau disamain. Terus di insert ya. Nah, mending ini dulu aja. Coba buka satu ini lagi buat lognya. Yang Dockeran itu. Yang Matchbox. Tadi sama ya. Harusnya berarti sama. Nama subjeknya harusnya sama. Soalnya tebalnya sama juga. Nah, yang intinya, yang paling bawah tuh, itu komen buat subscribe-nya, buat kita ngebaca di log. Jadi seolah-olah kita tuh lagi subscribe lah. Sampai atas. Oh, Nah, gitu. Ini kalian nunggu ya. Nah, di paste aja di situ. Nah, itu skemanya ganti. Enggak, itu tadi harusnya public ya. yang ini. Ya, harusnya itu public. Dan tabel name-nya accounts. Tabel name-nya apa? Accounts. Tadi kan nama tabelnya accounts ya. Oh iya, betul. Sama. Sekarang. Oke. Nah, ini kan lagi subscribe nih. Berarti si Natsin itu dia lagi subscribe ke perubahan yang ada di Debezium. Nah, sekarang coba Oh, ubah berarti lagi. kita insert ya. Insert coba. Nah, coba kira-kira masuk gak? Oh iya, Nah, masuk. itu. Nanti
dicoba aja, insert data, hapus data segala macam. Nanti ada kelihatan tuh di operationnya, di OP yang tadi. Biasanya. Oke. Mungkin sampai situ dulu ya. Oke, Mas. Terima kasih. Haikal, ada lagi yang mau nyobain? Atau ada yang isu? Misalnya ada kendala? Boleh nanti dibantu. Oh ya, ini yang di sini ya, yang di info message, yang message Zoom itu di copy ya, disimpan di notes. Takutnya nanti hilang atau kelewat. Biar jadi satu teman. Mangga ada lagi nggak? Siapa yang mau nyobain? Kemal, Kaisar, ada yang mau nyoba? Rehan, mau nyoba Rehan? Atau misalnya ada mau ditanya dulu di CDC, enggak? Sampai ini ya, sampai yang cluster ya. Mungkin ini share dikit lagi aja ya. Oke, ini mungkin sedikit ngejelasin sebetulnya. Nuts-nya itu bisa satu ya. Tadi kan yang teman-teman buat tuh ada 3 config ya. Config NAT 1, NAT 2, NAT 3, ada C1, C2, C3, NAT server.conf lah gitu. Sebetulnya bisa aja satu gitu. Satu NAT. Nah, cuman di sini aku coba pakai NAT cluster. Nah, gimana sih NAT cluster tuh gitu? Jadi, NAT clustering itu dia punya 3 kontainer NATS nih. Tadi kan teman-teman ada ya NATS, ada NATS min 1, ada NATS min 2 di sininya ya. Dan bahkan config-nya ada 3. Itu kan untuk masing-masing kontainer sebetulnya. Nah, tujuannya apa? Ketika misalnya ini DBG mengirim ke sini nih, nah ternyata ada NATS yang mati nih gitu. Nah, itu isunya nanti DBGM-nya nggak ngirim data gitu. Jadi ini bakal betok nih, bentok nih gini. Oh, ini NATS yang mati nih, nggak bisa ngirim. Nah, makanya dibikin clustering gitu. Jadi nanti ketika dia ngirim ke satu alamat, misalnya ngirim ke NATS 1 nih gitu, ternyata ini mati gitu. Nah, itu akan secara otomatis digantikan sama NATS 2 ini gitu. Jadi NATS 2 ini nanti yang maju nih, menggantiin NATS 1 meskipun tanpa harus dirubah. Jadi si DBGM itu nggak tahu apa-apa ya. Pokoknya dia ngirim ke NATS 1 aja lah gitu. Pokoknya dia nggak mau tahu data harus kekirim ke NATS gitu. Dan yang jadiin alamat NATS 1 gitu. Nah, NATS 1 menerima aja biasa gitu. Tapi ternyata dia mati nih kontainer nih misalnya. Nah, itu langsung otomatis digantiin NATS 2 dengan alamat yang sama. NATS-nya NATS 1 aja sebenarnya alamatnya. Cuman si NATS yang kedua ini otomatis dia seolah-olah menjadi NATS 1 gitu. Nah, itu gunanya NATS clustering tadi. Makanya tadi teman-teman pas cobain, NATS kontainernya ada 3, sama config-nya juga tadi 3 kali ya. Ada C1, C2, C3 gitu. Fungsinya buat itu gitu. Nah, terus gimana nih subjeknya? Apakah ada 3 juga? Enggak sih. Kalau subjeknya tetap 1, dan IPA-nya juga tetap ada 1 gitu. Nah, di sini cuma ngewakilin aja. Ini contohnya kayak Berarti gini. kalau misalkan kalau case-nya NATS-nya 1 terus mati, berarti data yang kekirim tuh nggak bakal kesinkron ke database yang keduanya gitu. Ya, datanya nggak kekirim. Betul. Kayak gitu. Nah, itu makanya apa? Pakai cluster sih. Sebetulnya kalau teman-teman mau coba satu, bisa dicoba aja. Ini contohnya ya, kita coba demoin case-nya. Semoga bisa.
Oke. Oh, gini nih. Ini udah kelihatan ya. Nah, ini berapa nih data ke terakhir 12 nih. Ini udah masuk ya, 12. Oke, kita coba masukin aja data satu lagi misalnya. Ini udah masuk juga ya, 13 gitu. Nah, ini kan ada 3 ya. Nah, yang aku masukin itu yang nuts nih. Ini nama kontainer sebetulnya, nuts 4222. Kalau kita lihat ini tuh ada 3 nih. Ada nuts min 1, ada min 11, ada min 21. Nah, kalau di Docker Compose-nya tuh kalau itu nah ini ada 3 kan ya, ada nuts utama nuts 1 nuts. Nah, ini yang jadi cluster, ada nuts 1, ada nuts 2, ini ada nuts utama nih. Nah, ini sebenarnya bisa pakai satu ini doang. Nah, cuman ini buat backup kita nambahin 2 lagi nih, nuts 1 sama nuts 2. Makanya tadi ada config 1 nih yang teman-teman bikin kan, ada nuts server.config-nya juga. Nah, ada config 2 tadi foldernya. Nah, sebetulnya buat itu secara alamat kayak gitu. Nah, ini kita pakai yang aku subscribe di sini. Ini tuh nuts, yang nuts ya. Yang nuts ini nih. Nah, misalnya gimana nih kalau ini mati nih? Nah, kita coba. Nah, ini nutsnya mati ya. Berarti yang mati itu yang tadi yang utama. Nah, gimana di sininya? Nah, nih, lihat. Dia disconnect, terus dia reconnect nih ke nuts yang ini nih. Ini IP ya. Kalau kita lihat di, nah berarti dia tuh digantiin yang nuts utama tadi antara sama yang satu atau enggak 21 gitu. Ini nggak tahu nih yang mana. Yang intinya dia digantiin sama yang IP ini. Coba misalnya kita masukin data lagi. Kayaknya ada beberapa. Ini harusnya sebetulnya ya, ketika reconnect itu dia harusnya udah nerima ya. Cuma ini kayaknya ada isu gak tahu gimana. Jadi intinya cluster itu gunanya ketika nutsnya mati, dia ngegantiin lah secara otomatis lah gitu. Makanya nanti nggak akan ada isu datanya kelewat gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin ntar yang cluster ini sekalian aku demoin lah minggu depan.
sekalian sama subscribe-nya. Ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Berarti Mas kalau misalkan mau implement CDC itu kan misalkan kita udah punya database yang udah ada ya pakai IP-nya sendiri gitu. Oke. Nah, terus kan kita buat database baru lah intinya. Nah, itu kita perlu migrate dulu nggak ke database barunya? Baru apply CDC-nya itu. Betul. Gimana tadi? Misalkan database A itu udah ada banyak datanya 3.000 atau ya skemanya udah ada. Terus kita buat database baru, database B. Nah, itu untuk apply CDC kita harus migrate dulu gitu. Kayak ngeduplikat ke database B. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Nah, sebetulnya ketika misalnya mau implementasi CDC, itu datanya nggak harus sama. Jadi meskipun kita nggak migrate dulu, itu nggak apa-apa harusnya. Jadi ya udah streaming aja gitu. Cuman konsekuensinya bukan konsekuensi sih. Nanti keadaan di database keduanya, dia nggak punya data-data yang di database satu yang awal. Dia cuma nerima data baru. Nah, jadi data lamanya nih yang 3.000 nggak akan ada nih. Jadi kayak gitu. Nah, kecuali kalau pengen misalnya sama nih ada 3.000, ini 3.000. Nah, di database keduanya pengen nih ada 3.000 juga. Setelah sama baru streaming. Itu bisa, itu justru untuk itu fungsinya sebenarnya. Jadi migrasi yang kemarin itu sama yang sekarang nyambung sebetulnya. Jadi case-nya itu misalnya nih, ini asalnya punya satu database nih, isinya udah 1 juta nih datanya gitu. Nah, dia pengen punya backup misalnya di database yang kedua, apapun itu gitu. Tapi datanya pengen sama, maka dari itu dia migrasi dulu pakai ADAX yang kemarin 1 juta. Jadi sama nih dua-duanya 1 juta 1 juta. Nah, sebelum aplikasi nyala, nyalain dulu streaming ini gitu. Jadi nanti ketika aplikasi nyala, dia create data nih pakai lewat aplikasi ke database. Datanya udah langsung sinkron tuh migrasi. Jadi database 1 dan kedua datanya sama gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Berarti di database B-nya harus DDL ya, itu harus import DDL-nya itu dari database awal gitu, atau gimana? Ini buat apa nih? Buat Ya, streaming. biar nggak migrasi sih, kayak lebih ya nyamain skemanya gitu. Betul. Emang harus kayak gitu sih. Nah, karena kalau misalnya sebetulnya gini ya, untuk migrasi atau ngirim data tuh memang ya si skemanya dari database, skema sama tabelnya harus ada dulu gitu. Biar lancar. Jadi ngirim migrasinya lancar, streaming data juga lancar juga gitu. Karena secara spesifik spesifik skemanya udah ada. Jadi wadahnya tuh udah ada gitu. Yang kita mainin datanya doang gitu. Jadi kita punya wadah nih, punya data, dari sana juga kita siapin wadahnya, terus kita kirim tuh data-datanya. Nah, sebetulnya nanti tuh ada misalnya nih CDC ya streaming gitu. Terus ada tabel baru nih. Nah, itu gimana tuh? Ada tabel baru. Sementara di sana nggak ada tabel baru. Ketika streaming, otomatis gak bakal bisa insert dong ke sana karena tabelnya nggak ada. Solusi pertama itu tabelnya di sana dibikin juga di database B-nya tabelnya bikin, terus streaming lancar lah gitu. Nah, sebetulnya ada caranya buat ketika tabelnya nggak ada, dia create. Nah, cuman itu levelnya udah lumayan lah, udah agak jauh lah gitu. Mungkin nanti kalau sempat kita akan coba ke sana juga gitu. Kalau memang si silabus ini mengarahkan ke sana juga sih. Cuman kalau yang sekarang tuh fokusnya ke datanya dulu aja. Mungkin gitu. Ada lagi? Ngerti, Mas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak? Atau ada yang mau cobain lagi? Masih ada waktu, bentar lagi. Haikal, Kaisar, ada yang mau ditanyain? Yang lain? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian dulu aja ya untuk materi CDC hari ini ya. Besok kita akan lanjutin ke subscribe. Jadi
besok kita akan lihat tuh apakah data yang tadi udah kesimpan di message broker di subjek tertentu itu udah bisa kekirim ke database B. Apakah ketika hapus datanya kehapus juga, atau update apakah update juga. Itu besok kita akan lihat itu ya, dan kita coba juga. Mungkin sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah join. Untuk catatan, ini notes-nya aku harap sih ini yang catatannya di copy semua ya, dicatat di notes biar nggak hilang. Itu dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Teh Sarah, enggak? Oke, terima kasih Mas Gani untuk materinya hari ini dan juga teman-teman yang sudah bergabung dan menyimak materinya. Nah, untuk hari ini absensinya saya kirim melalui chat ya. Nah, sudah dikirim melalui chat, bisa teman-teman langsung buka dan isi sebelum kita tutup dan akhiri materi hari ini. Dilanjut lagi besok ya Mas Gani jam 10 ya? Ya. Ya, baik ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah ikut kelas hari ini dan terima kasih juga kepada Mas Gani yang sudah mengisi materi. Kita ketemu lagi besok di jam 10 di part 13. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Kak.